Halo semuanya, revolusi teknologi itu ada di mana-mana, tapi pernah kepikiran nggak siapa yang bayar semua ini? Nah, kali ini kita bakal bahas dua biaya tersembunyi dari kemajuan teknologi. Satu, soal kebutuhan energi AI yang gila-gilaan, dan dua, perdebatan panas soal siapa sih yang harusnya mendanai masa depan kita. Yuk, langsung kita bedah. Oke, pertanyaan terbesarnya kan ini, gimana sih AI bakal mengubah dunia kita? Kita sering banget dengar janji-janjinya, ya, inovasi yang tanpa batas, efisiensi yang luar biasa. Tapi ya namanya juga perubahan besar, pasti ada harganya kan? Dan ini nih yang jadi pertanyaan utamanya. Siapa yang bakal bayar semua ini? Setiap revolusi itu pasti punya biaya tersembunyi. Nah, di sini kita akan lihat siapa yang kayaknya bakal menanggung beban dari akibat-akibat yang nggak kita duga sebelumnya. Oke, kita masuk ke tantangan pertama, energi. Coba bayangin, pusat data yang jadi otaknya AI itu butuh listrik yang jumlahnya luar biasa banyak. Ini jadi semacam rintangan logistik raksasa yang harus banget kita cari solusinya, dan harus cepat. Nah, ini dia inti masalahnya. Di banyak tempat, orang-orang mulai cemas. Kenapa? Karena pusat data AI baru ini begitu dibangun, langsung menyedot listrik dalam jumlah masif. Jadi ada kekhawatiran yang wajar kalau nanti tagihan listrik kita semua bisa ikut meroket. Tapi disinilah ceritanya jadi menarik. Muncul sebuah solusi yang digerakkan oleh pasar. Microsoft misalnya, mereka maju dengan pendekatan proaktif. Mereka janji nggak akan membiarkan masyarakat yang nanggung biayanya. Intinya, mereka akan bayar sendiri untuk semua listrik yang mereka butuhkan. Terus gimana cara kerjanya? Gampangnya, proposal ini ada dua bagian. Pertama, hapus semua keringanan pajak dan diskon tarif listrik, jadi perusahaan teknologi harus bayar harga penuh. Kedua, nah ini bagian cerdasnya, mereka kemudian menginvestasikan kembali uang itu ke masyarakat. Caranya, dengan mensubsidi panel surya dan baterai untuk warga sekitar. Jadi, ini bisa jadi situasi yang sama-sama menguntungkan. Biar kebayang segede apa masalah ini, lihat angka ini, 750 miliar dolar. Itu total pengeluaran tahunan buat listrik di Amerika Serikat. Jadi kita nggak lagi ngomongin masalah sepele ya, ini tuh pilar ekonomi. Dan AI sekarang ngasih tekanan yang gede banget ke pilar ini. Dan ini dia visi jangka panjangnya, mengubah perusahaan teknologi dari yang tadinya cuma konsumen energi, jadi produsen juga. Jadi dengan membangun pembangkit listrik sendiri, mereka nggak cuma mencukupi kebutuhan mereka, tapi juga bisa nambahin pasokan ke jaringan listrik umum. Secara teori, mereka bahkan bisa jual kelebihannya yang ujung-ujungnya bisa menurunkan biaya listrik untuk kita semua. Oke, sekarang kita geser topik ya. Dari masalah energi, kita pindah ke masalah uang. Di California ada krisis anggaran besar yang memicu perdebatan yang, wah, ini beda banget. Jauh lebih ideologis. Ini soal kekayaan, kepemilikan, dan apa sih peran pemerintah sebenarnya? Nah, hal pertama yang perlu kita pahami, dan ini kelihatan jelas di grafik ini, masalah anggaran California itu kayaknya bukan karena kurang pemasukan loh. Coba lihat bedanya. California itu ngumpulin pajak per orang hampir 2 kali lipat dibanding Texas dan Florida. Jadi argumennya adalah, masalahnya bukan di pendapatan tapi di pengeluaran. Dan ini dia angka inti masalahnya, 30 miliar dolar. Defisit anggaran tahunan California. Ini lubang besar yang coba ditutup oleh para politisi, dan inilah yang akhirnya memunculkan usulan pajak yang super kontroversial ini. Jadi solusinya apa sih yang diusulkan? Namanya pajak aset. Dan perbedaannya ini krusial banget. Ini bukan pajak dari gaji atau penghasilan baru Anda. Bukan. Ini adalah pajak atas total kekayaan bersih Anda. Barang-barang yang udah Anda punya, yang kemungkinan besar pajaknya udah pernah dibayar sebelumnya. Biar makin jelas ya bedanya. Pajak penghasilan kan kita semua tahu ya, pemerintah ambil bagian pas kita dapat duit. Nah, kalau pajak aset yang diusulkan ini, itu ibaratnya pemerintah datang setiap tahun buat ngambil sebagian dari apa yang udah ada di rekening bank, di portofolio saham, atau bahkan di garasi Anda. Ini perbedaan yang sangat mendasar, dan inilah inti dari argumen mereka yang menentang. Dan kutipan dari David Friedberg ini benar-benar merangkum inti filosofis dari pihak oposisi. Argumennya simple. Kalau mayoritas bisa aja sewaktu-waktu voting untuk ngambil aset milik minoritas, apakah konsep kepemilikan pribadi itu sendiri masih ada artinya? Jadi setelah kita lihat dua masalah ini, energi dan pajak, kita sebenarnya dihadapkan pada dua filosofi yang beda banget untuk menyelesaikan masalah-masalah besar. Coba kita jabarkan perbedaannya. Di satu sisi, kita punya solusi pasar yang proaktif. Industri lihat ada masalah energi di depan mata, terus mereka investasikan modal sendiri buat bangun solusinya. Di sisi lain, kita punya solusi dari pemerintah yang sifatnya reaktif.
Negara punya defisit, dan mereka berusaha menyelesaikannya dengan mengambil aset yang sudah ada. Jadi, yang satu tentang menciptakan sesuatu yang baru, yang satunya lagi tentang mendistribusikan ulang apa yang sudah ada. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling mendasar. Seiring kita melangkah ke masa depan, siapa sih yang seharusnya menulis aturannya? Apakah para inovator yang menciptakan kekayaan baru, atau pemerintah yang bertugas mengaturnya demi kebaikan bersama? Nggak ada jawaban yang gampang, tapi pilihan yang kita ambil hari ini akan sangat menentukan dunia seperti apa yang akan kita tinggali nanti.